Jadi kita lanjutkan ya untuk perkuliahan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Saya mau memastikan dulu untuk pekan lalu untuk diskusi terkait dengan tipologi eksternalitas, apakah kita sudah selesai atau masih belum selesai kita bahas ya? Eh, Yang se- ya Terakhir selesai Prof, selesai kalau saya lihat Prof. selesai ya. Berarti Iya, kita selesai. ini kan sudah kita bahas juga di pekan lalu. Berarti mungkin kita langsung, kalau ini belum selesai, berarti ini belum dibahas ya. Solusi ke Belum ini. eksternalitas Hmm. ya. Oke, jadi kita bahas dulu ini terkait dengan solusi ke eksternalitas. Di pekan lalu itu kan kita sudah mendiskusikan ya. Jadi berbagai macam eksternalitas yang kita harus pertimbangkan. Nah, ada beberapa cara atau pendekatan yang kita bisa lakukan untuk meminimalisir atau menghilangkan eksternalitas ini. Nah, kalau misalkan kita mau bagi dalam tiga area pendekatan, itu yang pertama command and control, yang kedua market solution, dan yang ketiga private solution. Kita bahas satu persatu ya. Nah, terkait dengan command and control. Kalau command and control itu berkaitan dengan stakeholder pemerintah. Nah, jadi kalau command and control, pemerintah itu harus mengeluarkan kebijakan atau aturan yang tegas agar semua aktivitas atau semua produksi yang menyebabkan eksternalitas ini muncul dan teramplifikasi ya itu bisa diminimalisir atau bisa dihilangkan seperti itu. Jadi aturan atau kebijakan yang membatasi dan sifatnya itu mewajibkan. Kalau misalkan tidak dilakukan, mungkin ada denda dan sebagainya, ya. Jika misalkan perilaku atau aktivitas tersebut itu dilakukan terus-menerus. Oke. Nah, mungkin ada beberapa contoh yang bisa kita highlight di sini ya. Yang pertama itu terkait dengan standar emisi kendaraan ya. Jadi misalkan mobil itu tidak boleh melebihi ambang batas polusi. Nah, jadi mobil itu memang diinventarisasi oleh pemerintah agar mereka satu tahu di tahun berapa mobil ini diproduksi, sudah berapa lama mobil ini dipakai, dan mereka itu bisa melakukan ekstrapolasi terkait dengan kira-kira di tahun keberapa mobil ini tuh sudah menurun level performance-nya sehingga emisi yang dihasilkan itu akan sangat berbahaya kalau misalkan kendaraan tersebut itu tetap digunakan. Nah, itu yang pertama. Dan mungkin ini di beberapa negara maju sudah diterapkan. Makanya kalau di negara maju, itu contohnya Jepang ataupun di uh, Inggris ya, itu negara-negara yang uh, mereka sangat-sangat peduli terhadap besarnya atau level emisi yang dihasilkan oleh kendaraan itu mereka pasti memastikan bahwa masyarakatnya itu tidak menggunakan mobil atau tidak menggunakan kendaraan lebih dari jangka waktu atau jangka tahun tertentu seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan melebihi dari eh, emisi yang ditetapkan, maka ada peraturan yang akan satu mungkin melarang atau menarik mobil tersebut untuk digunakan. Jadi itu mungkin salah satunya. Ini sangat mudah untuk dilakukan ya, karena memang sebenarnya juga kalau mobil itu tetap digunakan, mungkin kalau misalkan ada perawatan yang dilakukan atau mungkin ada peremajaan yang dilakukan terhadap uh, kendaraan-kendaraan ini ya mungkin ada kemungkinan emisinya bisa dikurangi. Tapi kalau tidak, berarti dan kita juga harus mempertimbangkan ya bahwa dengan adanya progresi teknologi, jadi uh, kendaraan-kendaraan yang dirilis di tahun-tahun yang barusan itu memiliki level emisi yang jauh lebih rendah. Tapi kalau misalkan sekarang kan sudah ada kendaraan listrik dan sebagainya, uh, level emisinya itu jauh lebih rendah seperti itu. Kedua, ya kalau yang paling sering kita temui itu dan sudah diterapkan juga itu larangan penggunaan kantong plastik ya. Itu salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi besarnya prevalensi limbah plastik ya di masyarakat seperti itu yang juga merusak lingkungan kita. Um, Contoh lain mungkin terkait dengan agar kita bisa meminimalisir deforestasi, maka ada ada penerapan perizinan untuk eh, orang-orang bisa menebang pohon yang ada di hutan seperti itu. Oke. Nah, salah satu yang menjadi keunggulan ya dari command and control adalah
Ya, kalau misalkan sudah ada kebijakannya, maka yang diperlukan adalah enforcement. Jadi, penetapannya dan implementasinya itu jauh lebih cepat, lebih jelas, apalagi kalau misalkan uh, peraturan ini itu sudah dilengkapi dengan dokumen yang memberikan informasi secara detail apa yang tidak boleh dan apa yang diperbolehkan, maka ini jauh lebih mudah untuk masyarakat menaatinya. Seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, ya mungkin yang menjadi masalah kalau misalkan command control adalah belum tentu semua masyarakat setuju ya. Belum tentu masyarakat uh, setuju dengan pemaksaan adaptasi yang diberikan kepada mereka. Seperti itu. Oke. Nah, jadi memang sering lebih susah untuk ditegakkan seperti itu, walaupun implementasi itu jauh lebih cepat seperti itu. Tidak perlu ada proses untuk approval dari masyarakat itu sendiri seperti itu. Oke, nah mungkin ini lebih mudah untuk dipahami. Nah, kalau uh, pemerintah stakeholdernya itu jauh lebih mudah. Jadi kalau misalkan pemerintah yang kita pilih itu pemerintah yang memiliki political will untuk bisa melindungi lingkungan, untuk bisa melakukan preservasi sumber daya alam, maka kebijakan-kebijakannya itu bakal jauh lebih uh, 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 bakal terrefleksi lah dari uh, bagaimana detail dan bagaimana tujuan dari kebijakan yang mereka buat seperti itu. Oke, tapi kalau misalkan pemerintahnya tidak punya political will untuk melakukan hal tersebut, untuk melakukan konservasi atau melindungi lingkungan, ya maka kebijakannya juga ini ya tidak bisa diandalkan untuk bisa kita ya melakukan proteksi atau konservasi tersebut. Oke, nah jadi sangat tergantung sama stakeholder pemerintah. Artinya adalah sangat tergantung sama apa atau siapa yang di vote sama atau yang dipilih oleh masyarakat ya seperti itu. Oke, siapa politisinya dan bagaimana agenda dan um, kebijakan-kebijakan yang mau uh, disahkan atau yang mau diimplementasi oleh si politisi-politisi yang terpilih ini seperti itu. Nanti yang pertama untuk command and control. Kedua itu market solutions. Nah dari namanya itu berarti bukan berkaitan dengan kebijakan, tapi kita mempersilahkan pasar atau memberikan otoritas kepada pasar untuk menyesuaikan bagaimana agar semua eksternalitas ini itu masuk dalam konsumsi atau produksinya mereka. Nah, jadi biasanya kalau misalkan ada eksternalitas yang terjadi, maka agar kita bisa meminimalisirnya atau melakukan pendekatan untuk melarangnya, itu alih-alih kita membuat kebijakan untuk melarangnya, maka kita membuat sebuah mekanisme untuk kegiatan itu lambat laun atau di masa depan itu tidak dilakukan lagi. Oke. Nah, biasanya itu kita lakukan dengan menambahkan pajak. Oke. Jadi untuk market solution itu bentuknya dalam pajak. Oke. Jadi ada biaya tambahan yang kita harus keluarkan atau biaya sosial yang kita harus keluarkan untuk mengkompensasi kerusakan-kerusakan atau eksternalitas yang dihasilkan dari aktivitas baik itu produksi atau konsumsi. Nah, satu bentuk market solution yang paling umum adalah Pigovian tax atau pajak Pigovian. Oke. Nah, jadi pajak Pigovian ini itu pajak yang diberikan untuk aktivitas yang menimbulkan eksternalitas negatif. Contohnya misalkan selain tadi pajak kendaraan, oke, ada juga pajak karbon, oke, atau misalkan ada pajak atau cukai rokok seperti itu. Nah, tujuannya adalah itu pastinya untuk satu, kalau misalkan kita berikan pajak kepada karbon, berarti kita mau orang mengurangi karbon. Karena kalau mereka tidak mengurangi, mereka harus bayar biaya tambahan untuk itu. Oke? Dan biasanya itu semakin banyak karbon yang mereka hasilkan, maka semakin besar dan semakin tinggi juga pajak yang mereka bayarkan. Seperti itu. Nah, sama halnya juga dengan rokok, karena implikasi kesehatan, terus kalau misalkan orang sakit, otomatis sistem kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah juga itu pasti akan terbebani ya oleh uh, aktivitas mengkonsumsi rokok itu. Makanya pajak itu diberikan agar masyarakat itu
bisa menyesuaikan konsumsi rokoknya. Mungkin dia mengurangi, oke, mungkin dia tidak sama sekali merokok seperti itu agar kesehatannya itu terjaga dan mereka tidak akan bukan berarti tidak boleh menggunakan akses kesehatan ya. Karena akses kesehatan walaupun kita sehat pun kita masih harus mengaksesnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita sakit, maka beban terhadap fasilitas kesehatan itu semakin tinggi. Makanya kenapa cukai rokok baik itu eh, ke perusahaan atau meningkatnya biaya yang harus masyarakat bayar untuk mengkonsumsinya itu semakin tinggi untuk alasan tersebut. Kedua, bentuk dari pigosyntax itu dalam bagaimana bentuk pigosyntax adalah kalau misalkan ada aktivitas yang kita rasa positif, ya, kita rasa eksternalitasnya itu memberikan manfaat kepada masyarakat, maka kalau mungkin sebelumnya itu contoh pajak karbon itu adalah untuk melarang, nah Vigovian Tax juga itu bisa dalam bentuk memberikan subsidi, oke? Nah, jadi contohnya misalkan ya, kalau di Vigovian Tax dalam bentuk pajak karbon itu kan berarti kita membuat masyarakat membayar. Nah, kalau misalkan dia eh, Vigovian Tax dalam bentuk subsidi, oke? Nah, berarti ada tambahan biaya atau ada pengurangan biaya atau keringanan biaya yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan yang menghasilkan eksternalitas positif. Contohnya misalkan, kalau perusahaan ya, mereka menggunakan teknologi yang bisa menggunakan energi terbarukan. Misalkan perusahaan ya untuk bisa mengaktifkan atau menyalakan mereka punya mesin-mesin operasional itu mereka menggunakan energi solar seperti itu. Nah, energi solar kan mahal. Pemerintah itu memberikan subsidi untuk panel solar agar lebih murah dibeli oleh perusahaan-perusahaan agar mereka jauh lebih bersih dalam penggunaan atau sumber penggunaan listriknya seperti itu. Jadi itu bisa. Mungkin kita ambil dari pajak karbon yang kita terapkan kepada masyarakat yang menggunakan mobil konvensional, menggunakan bensin, terus kita realokasikan, redistribusi uang pajak tersebut untuk mensubsidi pihak-pihak yang menggunakan energi terbarukan seperti itu. Atau misalkan ya, dalam konteks kesehatan, misalkan ada pandemi terjadi, ada em, penyebaran penyakit lah seperti itu. Akhirnya menyebabkan ada krisis kesehatan. Nah, krisis kesehatan itu menyebabkan akhirnya banyak orang yang sakit, tidak bisa bekerja. Banyak orang yang misalkan meninggal sehingga akhirnya eh, demografi pekerja menurun seperti itu. Akhirnya produktivitas secara umum itu menurun. Oke. Nah, itu kan buruk ya. Nah, agar masyarakat bisa produktif kembali, agar masyarakat bisa sehat kembali, bisa masuk dan produktif kembali ke lapangan kerja, mereka harus divaksinasi agar mereka itu satu bisa sehat kembali ya, jadi tidak ada yang sakit, mereka juga bisa menghentikan penyebaran penyakit dan membantu juga untuk pandemi bisa mereda. Nah, itu kan kalau misalkan orang menyetujui untuk misalkan divaksinasi seperti itu ya dan vaksinasi itu kan mahal ya dan otomatis kalau misalkan orang tidak mau mengeluarkan uang banyak untuk vaksinasi maka pemerintah itu harus memberikan subsidi agar semakin banyak orang yang mau divaksinasi dan semakin banyak orang yang mau mengeluarkan uangnya untuk divaksinasi kayak gitu. Nah, jadi salah satu cara adalah untuk um, itu terjadi, maka kita harus menerapkan subsidi seperti itu agar kegiatan-kegiatan yang menghasilkan eksternalitas positif ini itu bisa dijalankan seperti itu. Oke. Nah, jadi poinnya adalah dalam Pigo Fintech itu kalau misalkan dia menghasilkan eksternalitas negatif, maka kita berikan semacam hukuman berupa mereka harus membayar lebih. Kalau misalkan mereka melakukan eksternalitas positif, berarti kita memberikan mereka bonus ya, memberikan mereka reward kayak gitu. Oke. Nah, ada juga contohnya misalkan emission fee.
ya biaya emisi. Jadi perusahaan itu harus membayar sejumlah uang sesuai dengan jumlah polusi yang dihasilkan seperti itu. Nah, sebaliknya kalau misalkan mereka menghasilkan barang dengan emisi yang lebih sedikit, maka mereka mendapatkan insentif juga. Nah, itu kan salah satunya adalah bagaimana mereka mengubah mesin-mesin mereka jauh lebih bersih, jauh lebih hijau. Oke, mereka mengeluarkan uang lebih agar proses produksinya mereka itu bisa terintegrasi dengan sumber-sumber energi terbarukan. Nah, itu juga salah satu bentuknya. Jadi, satu, kalau perusahaan itu memproduksi barang tapi emisinya tinggi, mereka dikenakan pajak yang lebih tinggi. Kalau misalkan mereka menghasilkan dengan emisi yang lebih rendah, maka mereka mendapatkan keringanan pajak seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya misalkan, nah industri batu bara ya, perusahaan-perusahaan batu bara itu kan mereka mendapatkan tambahan biaya ya untuk tiap karbon dioksida, tiap ton karbon dioksida yang mereka hasilkan seperti itu. Nah, itu satu contohnya. Nah, selain daripada itu, untuk market solution ada juga yang namanya sistem kuota dan ada juga yang namanya cap and trade. Oke. Sebelumnya mungkin saya mau tanyakan, Pak Yari sudah pernah mendengar istilah cap and trade? Cap and trade. Atau ini baru pertama kali? Sepertinya belum, Prof. Baru saya Oh, dengar. oke. Jadi baru pertama kali ya mendengar istilah ini. Oke. Nah, jadi istilah kuota dan cap and trade ini itu digunakan dalam konteks perdagangan karbon atau konteks perdagangan emisi seperti itu. Nah, jadi mungkin yang pertama saya mau jelaskan adalah secara global itu kan sudah ada komitmen ya untuk tiap negara terkait dengan apa dan berapa emisi yang tiap negara itu komitmenkan untuk misalkan mereka kurangi kah atau mereka komitmenkan bahwa emisi saya tahun ini sekian, tahun depan dan sekian tahun ke depannya tidak akan bertambah. Nah, jadi di sini tiap negara itu sudah menetapkan berapa batas total emisi mereka secara nasional. Seperti itu. Nah, emisi yang sudah ditetapkan ini itu akan dibagikan atau didistribusikan ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, jadi tiap perusahaan itu dapat kuota emisi masing-masing. Oke. Nah, tapi tiap kuota yang mereka dapatkan ini itu bisa saja mereka uh, melakukan produksi itu uh, ada dua kemungkinannya. Sorry, tiga kemungkinannya. Mereka memenuhi batas maksimal kuotanya, artinya adalah mereka tidak lebih atau tidak kurang dalam total emisi yang sudah dialokasikan ke mereka. Seperti itu. Jadi mereka itu ya ditetapkan misalkan sekian ton, ya mereka memproduksi barang, oke, hasil, sorry, emisinya itu ya sekian sesama dengan yang dialokasikan. Atau mereka itu bisa memproduksi barang, ya memproduksi apapun itu dalam operasinya mereka melebihi dari batas kuota atau mereka bisa kurang dari batas kuota seperti itu. Nah, jadi di sini kenapa istilahnya cap and trade? Karena perusahaan itu kalau misalkan mereka kurang emisi yang mereka hasilkan, oke? Jadi misalkan mereka sudah ditetapkan misalkan 10 ton karbon dioksida. Mereka dalam operasinya itu cuma menggunakan 6 sampai 7 ton untuk mereka punya emisi. Jadi uh, masih ada mereka punya apa ya tabungan 3 ton kayak gitu. Nah, 3 ton ini mereka bisa jual ke perusahaan lain yang uh, jumlah emisinya itu melebihi atau mungkin perusahaan itu berencana untuk memproduksi lebih yang dimana konsekuensinya adalah mereka butuh cadangan kuota emisi yang jauh lebih tinggi seperti itu. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan. Em, Kenapa ini jauh lebih bagus ya? Karena ini membuat perusahaan itu tidak melebihi kuota emisi yang mereka harus lakukan, yang mereka bisa keluarkan seperti itu.
eh, di banyak perusahaan-perusahaan di Eropa. Ya, nah jadi ini apa ya? em, ini bisa dianalogikan seperti kayak tiap perusahaan itu punya tiket polusi, kayak gitu. Kalau tiketnya mereka nggak pakai, mereka bisa jual ke orang lain, seperti itu. Nah, tentu saja ini kelebihannya adalah akhirnya bagaimana uh, entitas-entitas yang ada dalam negara, itu perusahaan, individu dan sebagainya, itu bisa mengendalikan dan bisa memanage mereka punya uh, emisi seperti itu. Nah, jadi tiap orang itu sadar kalau misalkan memang dia lebih sedikit, ya berarti ada sekian emisi yang mereka bisa spare untuk bisa diberikan allowance-nya ke orang lain seperti itu. Nah, ini akhirnya membuat jauh lebih fleksibel ya proses manajemen dari eksternalitas yang dihasilkan baik itu perusahaan ataupun individu. Dan ini juga dia insentifnya berbasis ekonomi seperti itu. Nah, jadi ini tiap orang memiliki tanggung jawab uh, untuk menanggung ya uh, konsekuensi atau ramifikasi dari aktivitas-aktivitas mereka yang menghasilkan eksternalitas ini seperti itu. Nah, kalau misalkan ya tiap orang atau tiap perusahaan itu mereka mendapatkan insentif atau punishment ekonomi, dan tentu saja kan mereka mau menghindari ya punishment itu ya dan mendapatkan insentif. Makanya kalau misalkan dia sistemnya reward and punishment itu bakal membuat perusahaan itu ataupun individu itu jauh lebih progresif dalam inovasi seperti itu. Ya, makanya kalau misalkan perusahaan itu biasanya ya, kalau misalkan mereka dalam apa namanya operasinya mereka ya, mereka memproduksi, terus mereka menjual, mereka mendapatkan profit ya. Nah, itu profitnya mereka biasa alokasikan juga untuk inovasi karena mereka mau invest ke riset kah, atau atau dalam proses pengembangan sebuah mesin kah atau sebuah teknologi yang bisa membuat operasi mereka atau aktivitas mereka itu jauh lebih hijau, jauh lebih berkurang emisinya seperti itu. Oke. Nah, itu yang mungkin terkait dengan market solution ya. Nah, kalau private solutions ini berkaitan dengan kepemilikan seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan yang pertama itu adalah kita mengandalkan pemerintah dengan kebijakan, dengan basis apa ya, basis pengetahuan atau proses berpikir mereka, proses me- menghimpun semua aspirasi masyarakat untuk membuat kebijakan yang paling fair. Nah, kalau kita pakai sistem atau kebijakan private solution, nah di sini alih-alih kita membuat pemerintah membuat kebijakan ya atau mengepus mereka membuat kebijakan, nah kita malah melakukan yang namanya memberikan otoritas kepemilikan. Jadi private solution maksudnya adalah kalau misalkan pemerintah itu tidak bisa mengatur masyarakat dan perusahaan untuk mengendalikan sumber daya alam dan lingkungan, maka kita jual atau kita berikan otoritasnya kepada pihak-pihak yang mau dan memiliki kemampuan finansial dan ekonomi untuk bisa mengklaim kepemilikannya seperti itu. Oke. Nah, di sini ada teorema namanya teorema Coase ya. Nah, teorema Coase di sini ya, atau kita bilangnya coercion ya. Nah, di situ dikatakan bahwa jika hak kepemilikan sudah jelas ya dan misalkan biaya transaksi untuk hak kepemilikan itu rendah, nah pihak-pihak ya bisa bernegosiasi untuk hasil yang efisien. Oke. Nah, ini contohnya misalkan ya um, tetangga dia terganggu dengan suara ayam. Suara ayam itu eksternalitasnya. Oke. Nah, si individu yang terganggu ini itu bisa menegosiasikan. Oke. Misalkan dia pemilik ayam itu dia diberikan kompensasi ya agar dia bisa memindahkan kandangnya. Oke. Nah, ini artinya adalah si tetangga atau orang yang terganggu ini itu dia beli lahan
di eh, yang sebelumnya dimiliki oleh pemilik ayam ini, oke, agar dia pindah, oke, agar si pemilik ayam ini bisa menggunakan uang yang dikasih oleh orang yang terganggu ini, agar mereka bisa pindah, ya, atau relokasi. Dan dia memilih untuk memberikan uang itu agar mereka yang terganggu ini bisa mendapatkan lahan itu, dan yang kedua bisa terganggu dari eksternalitas suara ayam atau gangguan tersebut. Ini yang pertama. Kedua, oke, nah contohnya misalkan agar nelayan, ya, di sebuah area perairan itu tidak menghadapi em, masalah keterbatasan, bukan keterbatasan ya, apa strategi ya, kelangkaan ikan, ya. Nah, jadi komunitas nelayan itu bisa berembuk, ya, apalagi komunitas nelayan yang memang eh, sudah sama-sama saling menyetujui kepemilikan dari area perairan itu mereka bisa menentukan dan bisa saling melakukan check and balance terkait dengan jumlah batas ikan yang bisa ditangkap gitu. Nanti saya akan bahas di beberapa slide selanjutnya terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan. Jadi pengelolaan sumber daya ikan itu, ya, sangat penting karena jika misalkan jumlah populasi ikan itu berkurang secara drastis karena semakin banyak orang yang mungkin melakukan proses penangkapan ikan, maka sustainability atau keberlanjutan dari populasi ikan yang bisa tangkap itu semakin berkurang seperti itu. Jadi memang harus ada uh, harus jelas ya terkait dengan pengelolaan dari area perairan ini. Jadi ya memang semua orang itu yang memang merasa memiliki merasa ada sense of kepemilikannya terhadap daerah tersebut itu satu sama lain itu memiliki konsensus terkait dengan bagaimana pengelolaannya. Nah, jadi sense of kepemilikan ini ya akhirnya membuat mereka itu memiliki manajemen yang jauh lebih bagus seperti itu. Oke. Nah, em, sama halnya juga kalau misalkan apa contohnya, kos-kosan seperti itu. Nah, agar misalkan kos-kosan itu tertib, ya, tidak ada eh, penghuni kos yang misalkan eh, tidak penghuni kos yang apa ya, kita bisa menghindari penghuni kos melakukan keributan atau keonaran, ya. Nah, atau misalkan menimbulkan suara yang mengganggu dan sebagainya, ya kita tidak perlu panggil polisi, kita tidak perlu pemerintah untuk membuat kebijakan terkait dengan jam malam, ya. Cukup pemilik lahan dari kos itu atau pemilik kos itu membuat peraturannya terkait dengan jam berapa uh, penghuni kos itu harus sudah ada dalam area kos-kosan. Kayak jam berapa mereka batasnya keluar, kayak gitu. Ada juga peraturan terkait dengan kebersihan dan sebagainya. Nah, itu karena tiap orang itu atau tiap orang yang memiliki hak kepemilikan itu bisa mengatur dan bisa menentukan peraturan yang berlaku dalam area di mana kepemilikan itu diakui seperti itu. Oke, jadi sebagai pemilik kos, ya, yang punya kos, kamu cuma bayar, kamu cuma membayar uang sewa. Kalau misalkan kamu tidak mau menaati peraturan, ya silahkan mereka keluar seperti itu. Nah, itu private solutions, ya. Jadi kadang-kadang memang tidak perlu pemerintah, tidak perlu ada uh, uh, mekanisme pajak untuk membuat orang tidak melakukan, ya. Cukup dengan kepemilikan yang jelas, ya, dengan adanya otoritas absolut, ya, terhadap sebuah sumber daya, terhadap misalkan lahan terhadap area tertentu, maka tiap orang itu bisa menentukan apa kebijakan yang berlaku di area tersebut. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir itu internalization, ya. Nah, di sini maksudnya adalah kita memasukkan biaya eksternal ke dalam perhitungan biaya privat. Sorry. Ya, ini contohnya misalkan jika sebuah perusahaan itu melakukan kerusakan, ya, terhadap sebuah atau suatu lahan atau suatu area, maka perusahaan itu harus menanggung sepenuhnya kerusakan tersebut. Contohnya misalkan untuk perusahaan tambang, ya, ketika mereka sudah melakukan pembukaan lahan, sudah melakukan
kegiatan pertambangan dan sebagainya, akhirnya membuat lahan itu rusak dan eh, secara lingkungan itu eh, terekspos dengan polusi dan emisi dan sebagainya. Nah, kita mensyaratkan ya untuk perusahaan tambang sebelum mereka diberikan approval untuk melakukan kegiatan tambang, eh, jadi mereka itu harus menanggung semua biaya untuk merestorasi lahan tersebut. Jadi termasuk mereka harus membayar biaya reklamasi, biaya pembersihan lahan, biaya untuk mengeluarkan semua limbah-limbah yang mereka expose ya ke tanah atau ke lingkungan seperti itu. Atau misalkan industri sawit, kita wajibkan untuk membayar dana reboisasi atau peninjauan kembali gitu. Oke. Nah, jadi internalization maksudnya adalah aturan terkait dengan siapa yang melakukan, maka dia harus mengganti. Siapa yang memecahkan piring, maka dia harus mengganti seperti itu. Oke. Nah, dengan seperti itu, maka perusahaan atau siapapun stakeholdernya itu bakal lebih hati-hati dan mereka harus mengetahui apa konsekuensi yang harus ditanggung oleh mereka. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini ada beberapa apa ya pendekatan ya yang kita sudah bahas. Jadi mulai dari command and control, market solutions, private solutions, internalization. Nah, kalau command control, nah itu poinnya adalah lebih cocok untuk masalah-masalah yang mendesak atau berbahaya yang kita harus segera keluarkan kebijakannya agar aktivitas itu bisa berhenti atau berubah arusnya seperti itu. Oke, harus segera dihentikan kegiatan itu agar eksternalitasnya itu bisa dihentikan. Jadi untuk yang masalah mendesak, berbahaya, bagusnya command and control. Tapi kalau dia market solution, nah itu efektif untuk masalah yang butuh insentif jangka panjang. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa langsung atau kita merasa bahwa jika kita menerapkan kebijakan itu akan memberikan shock yang terlalu besar kepada masyarakat dan mungkin akan ada apa ya uh, reaksi balik terhadap masyarakat kepada kebijakan ataupun siapapun itu. Nah, maka command control tidak cocok, lebih cocok ke market solution. Jadi kita mau ada transisi yang bertahap, transisi yang tidak tiba-tiba, ya, tidak memberikan shock yang terlalu besar terhadap masyarakat ataupun perusahaan. Nah, itu kita bisa menggunakan market solution. Nah, kita mungkin secara pelan-pelan naikkan pajak, oke? Kita secara pelan-pelan membuat masyarakat aware, sadar bahwa oh, biaya yang saya keluarkan untuk bisa apa ya mendapatkan jasa atau mendapatkan barang tertentu itu semakin tinggi ya. Mungkin ini karena uh, semakin tinggi juga kerusakan yang dihasilkan, makanya mereka juga harus bertanggung jawab. Tapi bukan dalam jumlah yang besar atau dalam sebuah bentuk pelarangan seperti itu. Nah, kalau private solution itu bagus untuk skala lokal atau komunitas kecil, ya. Jadi memang kalau misalkan kita menghadapi eksternalitas-eksternalitas yang lebih terlokalize atau dampaknya itu lebih sedikit ya, orang yang terkena dampak ya itu kita bisa menggunakan private solution gitu. Jadi tiap individu itu bisa menentukan apa kebijakan yang mereka mau lakukan ya atau apa pendekatan yang mereka mau lakukan agar eksternalitasnya itu bisa berkurang. Nah, yang terakhir itu internalization. Nah, ini untuk uh, poinnya adalah uh, kita memberikan tanggung jawab penuh ya terhadap memang individu ataupun perusahaan yang melakukan eksternalitas dan mereka harus bertanggung jawab penuh mulai dari awal sampai akhir dari kegiatan yang mereka lakukan. Oke. Nah, jadi ya walaupun misalkan contohnya ya untuk yang internalization, hasil tambang itu dinikmati oleh masyarakat. Misalkan penambangan batu bara seperti itu. Batu bara kan kita gunakan ya untuk menghasilkan listrik agar kita bisa menggunakan laptop, agar kita bisa hadir dalam Zoom ya, menghadiri perkuliahan ini. Nah, tapi ya dalam konteks internalization ya, kita tidak share beban kerusakan itu. Tapi kerusakan itu harus ditanggung oleh si perusahaan tambang seperti itu. Nah, ini sebenarnya prinsip dasar terkait dengan siapa yang melakukan, siapa yang kasih pecah piring, dia harus bertanggung jawab seperti itu. Walaupun misalkan eh, apa namanya, misalkan semua orang mau piring itu pecah gitu, tapi siapa yang memecahkan piring itu yang mendapatkan ganjarannya.
Seperti itu. Oke. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman, Pak. Ini kayaknya Bu RP kan udah masuk ya. Ya, Pak Aman, Prof. Irip. Ya, aman ya? Aman, Oke. Prof. Ya, kita lanjutkan. Bu, Nah, ini izin, Prof. Bu ya. RPK katanya ada kegiatannya, Prof. Oh ya, oke oke oke. Ya. Oke, saya rekam juga ini perkuliahan. Jadi kalau misalkan setelah perkuliahan itu saya akan mungkin upload ke YouTube, terus saya akan sematkan linknya di sekolah, jadi bisa dinonton kapanpun ya perkuliahannya. Oke, ini sisa 1 menit. Saya stop share, saya matikan dulu Zoom-nya, baru saya nyalakan kembali agar kuota 45 menitnya kembali. Jadi ya, mungkin kita bisa keluar dulu, baru nanti masuk kembali ke link yang sama ya Pak ya. Baik, Prof. Ya, siap.